itu adalah perbuatan dosa kecil. Jadi jangan beranggapan bahwa yang kita lakukan itu adalah dosa kecil. Tidak boleh menyepelekan dosa-dosa kecil, karena sesungguhnya dosa-dosa kecil itu akan berkembang. Tatasya'abu minha dzunubul kibar, sebab dia akan berkembang menjadi dosa besar. Jadi akan bercabang-cabang darinya itu dosa besar. Itu penyebabnya apa? Karena dosa kecil. Dosa kecil terus dikerjakan, akhirnya dosa kecil itu menjadi dosa besar. Wa aidan, dan boleh jadi juga rubbama mungkin yakunu ghadabullahi ta'ala fi tilka as-sighari. Boleh jadi Allah itu murka karena perbuatan dosa kecil itu. Jadi jangan kita menganggap dosa kecil itu lalu kita sepelekan, sebab bisa saja dosa kecil itu penyebab terjadinya dosa besar atau berkembang menjadi dosa besar, dan bisa juga dosa kecil itulah penyebab murka Allah kepada kita, bukan karena dosa besar. Sebab boleh jadi dosa besar habis itu kita beristighfar kepada Allah, tapi dosa kecil yang kita sepelekan, kita remehkan, kita anggap biasa, akhirnya dia menjadi dosa besar bagi kita. Makanya kita tidak boleh meremehkan dosa kecil, walaupun itu dosa adalah dosa kecil. Ketika kita melakukan perbuatan dosa, beristighfarlah kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah, dan ikutilah perbuatan dosa itu dengan perbuatan baik, agar perbuatan baik menutupi perbuatan buruk itu. Jadi jangan sampai meremehkan dan menganggap sepele dosa-dosa kecil itu. Baginda Rasulullah SAW bersabda, innal mu'mina, sesungguhnya orang mukmin, yara, melihat, dzunubahu, dosa-dosanya itu, ka'annahu, seolah-olah dia qa'idun, duduk, tahta jabalin, di bawah gunung. Ya khafu ayyaqa alaihi, dikhawatirkan gunung itu akan jatuh kepadanya, akan menimpanya. Begitu takutnya orang-orang mukmin terhadap perbuatan dosa, maka seolah-olah ketika dia berbuat dosa seperti dia berada atau duduk di bawah gunung, dan gunung itu dikhawatirkan akan menimpa dirinya. Itu gunung. Pian pulik ke rumah, gantung beras 25 kilo di atas kepala, habis itu lepas, insya Allah UGD siap menerima pian. Itu beras 25 kilo, ini bukan beras, gunung. Seolah-olah gunung itu orang yang beriman ketika dia berbuat perbuatan dosa, seolah-olah gunung itu ada di atas kepalanya, dan ketika itu dia duduk di bawah gunung tersebut, maka dikhawatirkan gunung itu akan menimpa dirinya. Itu saking takutnya orang beriman itu dengan perbuatan-perbuatan dosanya. Ini kita kadang-kadang habis berbuat dosa karaoke pulang, kayaknya biasa-biasa aja. Orang sekarang ini Pak, meninggalkan sholat kayaknya tidak ada dosa. Ujar malaikat maut, bila bisa kucabut semua bubuhannya itu, cuma belum waktunya. Ujar Allah, kena aja. Siapa tahunya bertobat habis mendengarkan ceramahnya Ustadz Bashir Muhammad Yunus. Atau yang kedua, tambah banget ya. Jadi mestinya kayak apa? Mestinya kalau kita berbuat dosa, ya khawatirlah kita dengan dosa tersebut. Sebab orang beriman, ini orang beriman bang, lain orang kada beriman. Orang beriman kayak gini dia memang, tapi orang kada beriman tuh biasa-biasa aja. Azan itu, azan 2 menit lagi mau azan, masih di warung, makan lawan bininya, lawan anaknya pulang, cocok itu mamak beranak di situ, mamak bapak mamak beranak itu cocok di situ. Itu masih di warung, padahal ini 2 menit belum habis makanannya baru mesan.
Mau aja duduk di warung itu kayak apa, model yang lebih parah apa, begitu sudah azan berkumandang masih dengan menikmati secangkir kopinya. Ujar malaikat maut, kopimu itu lebih pentingkah daripada Allah? Ujar bubuhannya, iya Pak Ustadz. Ujar malaikat maut, tunggu aja ikam kena. Bubuhan ikam yang begitu azan berkumandang lalu kada muncul ke masjid, tunggu aja di dalam tanah kena ku bantai bubuhan ikam seberantaan. Kita ini kalau belum ketemu malaikat maut, itu sombongnya pembualan setengah mati itu. Kayaknya kada mati-mati lagi kita itu. Tapi begitu sudah datang sakratul maut, takutan juga kayak orang Israel tenang. Orang Israel kayak itunya, nyawaninya lawan orang kada bersenjata. Bila ada orang bersenjata bukanya itu. Pembualan, memang orang-orang pembualan kayak gitu memang. Mestinya bagaimana? Mestinya ketika azan berkumandang, sujudlah, bukan kada boleh pian duduk di warung kopi, duduk aja pian. Kalau perlu jangan duduk di warung kopi, buka warung kopi. Cuma ketika azan berkumandang, tinggalkan. Allah itu lebih penting daripada secangkir kopi. Jangan sampai kita mengabaikan sholat, kecuali halangan. Kalau orang berjilbab halangan, wajar. Ini orang bersongkok halangan. Oh. Orang bersongkok, orang bersarung, halangan juga. Kayak apa jalan ceritanya itu? Coba kita pikirkan, mau-maunya suami itu membiarkan istrinya itu untuk tidak sholat. Mau-maunya seorang suami dan istri itu membiarkan anaknya untuk tidak sholat. Diajari anaknya, diajari bininya untuk tidak sholat. Itu yang salah siapa? Yang salah yang milih. Kenapa milih imam kada beres? Jadi di dalam hidup ini, makanya ukuran kata baginda Rasul, kalau ingin memilih jodoh, ini untuk anak pian lain pian. Oh pian kada usah lagi ya, bisa ringki mamaknya di rumah. Ini untuk anak pian kalau milih jodoh. Satu, pilih yang pertama gagahnya, cantiknya. Pilih menantu pian tuh kayak artis. Jadi kalau berjalan itu ada lalat, hinggap lalat kepleset, keseliwu lalat itu. Mengkilat wajahnya itu, glowing. Yang kedua apa? Pilih hartanya, berduit kada orang itu. Kalaupun kada berduit, lihat juga mobilnya, lihat juga rumahnya. Dia pakai apa? Pakai kijang kah? Pakai Hummer kah? Atau pakai bebek? Berarti yang maha bebek itu. Lihat itu wujud-wujud. Yang ketiga, lihat turunannya. Ini turunannya siapa? Ini ketahuannya. Turunannya siapa? Turunannya wali kah? Atau turunannya waluh? Itu harus diperhatikan baik-baik itu. Kemudian yang keempat, kata baginda Rasul, pilih yang agamanya baik. Kalau hartanya kada ada, cantiknya juga kada ada, gagahnya kada ada, turunannya biasa-biasa aja, tapi agamanya bagus, pilih yang agamanya bagus. Akan mendatangkan semuanya, akan mendatangkan kecantikan, akan mendatangkan harta, dan akan mendatangkan keturunan yang baik. Kalau agamanya itu baik. Tapi kalau agamanya kada baik, biar turunan wali songo. Bila agama orang itu kada baik, asalnya memang wali songo, tapi berikutnya jadi wali songong itu orang. Kenapa wali songong? Ya kada bagus agamanya. Maka diperhatikan agamanya, sebab agama itu mendatangkan semuanya. Tapi bila ada sudah cantik orangnya, kaya pulang, turunnya bagus, agamanya bagus, itu kasih tahu Ustadz Badir Muhammad Yunus saja itu. Itu bagus itu.
Itu bibit-bibit bagus kayak itu memang itu. Jadi cari yang agamanya bagus. Jangan sampai kita punya keluarga lalu anak kita tidak dididik untuk sholat. Jangan biasakan anak ketika azan berkumandang lalu dia masih sibuk dengan urusan-urusan dunia. Begitu azan berkumandang, seorang tua langsung dia berwudu, langsung dia ajak anaknya untuk melakukan sholat. Sebab akhlak itu tergantung kebiasaan, tergantung pembiasaan dari orang tua. Bila orang tua membiasakan anaknya dengan perkara-perkara yang baik, anak itu jadi anak yang baik. Akhlaknya pasti akhlak yang baik. Sebab akhlak sesuatu yang keluar begitu saja tanpa difikirkan. Kenapa tanpa difikirkan? Karena dibiasakan. Jadi di rumah dibiasakan sesuatu yang baik, itu orang tua mendidik anaknya supaya memiliki akhlak yang baik. Di rumah dibiasakan sesuatu yang tidak baik, berarti sedang mendidik supaya anaknya punya akhlak yang tidak baik. Di rumah tangga anak bicara sembarangan, kasar dan lain sebagainya, dibiarkan aja. Marahi. Yang pian marahi itu anak pian, jangan anak orang. Ini kadang-kadang anak kita ribut dengan anak orang, yang dimarahi anak orang bukan anak kita, padahal yang salah anak kita. Jadi betul-betul jangan membela anak. Kadang-kadang kita membela anak itu membela membabi buta. Kayak apa kan babi buta itu kayak apa? Tahu juga ya. Nanduk sana, nanduk sini, kada karu-karuan. Ditanya dulu siapa yang salah. Ini kadang-kadang ada orang tua lewat, lihat anaknya dicubit anak tetangga, marah dia. Cubitnya anak tetangga itu. Ikam cubit-cubit anakku. Apa salah anakku? Memang anakku bersalah kah? Kada tahu kah? Anakku ini anak yang baik, sebab aku mamaknya adalah mamak yang baik. Mau pembualannya. Nangis anaknya tetangga itu habis dicubit. Habis itu di rumah baru ditakuni mamaknya, kenapa kamu dicubit anak itu? Apa salah kamu? Ujar anaknya, aku mencubitnya 10 kali mak. Sekalinya salah anak pian juga. Ini kebanyakan orang tua ini kadang-kadang justru orang tua itu yang menjerumuskan dan mencampakkan anaknya itu ke dalam neraka. Di sekolahan kayak itu juga. Kadang-kadang membela bujur anaknya. Anakku itu kada pernah salah Pak Ustaz. Bujur aja di rumah pian kada salah. Cuma di luar rumah hantu belau anak pian itu. Banyak itu kayak itu. Anaknya ketangkap handphonenya, isinya kada beres, marah dia lawan gurunya. Ada memang orang-orang tua yang begitu itu. Tapi lain pian bang orang tua yang lain. Siapa Pak Ustaz kada tahu juga. Cuma ada model orang tua kayak gitu itu membela bujur anaknya padahal anaknya salah. Ini kalau anak salah lalu dibela, anak itu besar kepala. Besar kepala itu bukan berarti bertambah besar kepalanya, bukan. Besar kepala itu artinya apa? Akhirnya apa? Dia kebal terhadap kesalahan. Kenapa? Sebab ketika dia berbuat salah, dia akan berkata, mamaku akan datang nanti. Mamaku itu biar kayak gitu. Mamaku itu satria baja hitam. Datang ke sekolah, bela anaknya. Padahal anaknya yang salah. Gurunya dimarahin. Kayak apa dapat berkah orang tua ini? Kayak dapat berkah anak. Punya orang tua ini kadang ngerti. Dulu ada seorang anak belajar dengan seorang syekh, dan orang tua yang lain melihat anak ini di tempat syekh tersebut, apa yang dikerjakan? Makan sisa makanan syekh, minum sisa minuman syekh, begawi di rumah syekh, bersih-bersih. Lalu orang tua yang lain itu lapor dengan orang tuanya, anakmu itu di tempat syekh itu makanan sisa, minuman sisa, yang menghabiskan. Habisnya begawi di rumah syekh itu, bersih-bersih, nyapu dan lain sebagainya. Marah orang tuanya. Datang dengan syekh, wahai syekh, aku titipkan anakku itu untuk diajarkan agama, bukan untuk meminum dan memakan sisa daripada makanan dan minumanmu, dan bukan untuk bekerja di rumahmu. Mohon maaf syekh, aku mengambil kembali anakku, mau kupindahkan tempat lain. Kata syekh tersebut, silahkan aja, ambilnya anaknya, bawa pulang.
Di tengah jalan dia tanya dengan beberapa persoalan agama kepada anaknya. Ternyata anaknya bisa menjawab semua dengan baik dan benar, sempurna. Kagum orang tuanya. Apa kata orang tua? Anakku baik-baik aja. Apa bilangnya? Balik lagi, diantarkan lagi kepada saya tersebut. Wahai saya, mohon maaf, aku antarkan kembali anakku kepada engkau, kutitip kembali kepada engkau. Ternyata anakku baik-baik saja bersama engkau. Apa kata Syekh? Mohon maaf, bukan aku tidak menerima anakmu, tetapi Allah sudah mengharamkan berkah ilmu kepada anakmu karena punya orang tua yang kurang adab sama gurunya. Coba, orang tua kurang adab sama guru, berkah ilmu dicabut. Itu orang tua, apalagi anaknya. Maka dididiklah anak-anak kita ini supaya punya adab. Sebab orang-orang sekarang kurang adab. Duit banyak, adab kurang. Orang dulu duit kurang, adab banyak. Orang dulu ilmu sedikit, keyakinan banyak. Orang sekarang ilmu banyak, keyakinannya gak ada. Orang dulu baca Bismillahirrahmanirrahim, berkat syafaat baginda Rasulullah SAW, nyebrang sungai sampai ke sungai. Kenapa ini nyebrang sungai sampai nyebrang itu sampai ke seberang sungai? Karena pakai jembatan. Kada juga kada pakai jembatan. Bismillahirrahmanirrahim, nyebrang di atas sungai sampai ke seberang. Orang sekarang apa yang dibaca? Al-Baqarah 3 kali. Al-Baqarah 3 kali, 3 jam nyebrang. Bismillahirrahmanirrahim, berkat syafaat baginda Rasulullah, tenggelamnya. Kenapa? Karena ada keyakinannya. Beda orang-orang dulu dengan orang-orang sekarang memang. Maka munculkanlah keyakinan yang bagus, akhlak-akhlak yang bagus, itu ajarkan. Jadi orang mukmin itu seperti orang yang duduk di bawah gunung. Ya khafu, dia khawatir, dia takut ayyaqa'a alaihi, gunung itu akan menimpanya. Wa innal fajira, dan orang yang berbuat dosa dan maksiat, al fajir yara dunubahu, dia melihat dosanya kadzubabin, seperti seekor lalat, marra ala anfihi, yang lewat di depan hidungnya. Lalat lewat di depan hidung, diginikannya aja. Itu orang yang pendosa, melihat dosa seperti melihat seekor lalat yang lewat di depan hidungnya. Biasa aja. Bukan seperti orang mukmin. Orang mukmin melihat dosanya seperti dia duduk di bawah gunung. Dia takut gunung itu akan jatuh menimpa dirinya. Itu saking takutnya orang mukmin terhadap dosanya. Tapi orang yang berbuat 8, malaikat aja sudah bulik, hanyarnya sholat. Siapa yang nulis? Jadi malaikat sudah tutup buku aja. Aku jam 6 kurang 10 tutup buku sudah. Jam 8 nya sholat. Ayo. Itu sholat subuh. Kadang-kadang sholat zuhur, asar lewat. Saking asiknya begawi. Dan banyak bujur orang-orang yang meninggalkan sholat. Saya perhatikan zaman sekarang, bukan hanya di luar pondok pesantren, bahkan di pondok pesantren seorang ustadz bisa juga meninggalkan sholat. Ini zaman now, zaman Android begini nih. Jangankan orang biasa, ustadz sekelas ustadz bisa juga yang meninggalkan sholat. Itu saya bukan malaikat maut. Kalau malaikat maut saya cabut, dak karu-karuan itu orang itu. Apalaginya ustadz kan. Kalau bukan ustadz ini masih lumayan mending sedikit lah. Ini ustadz kada sholat. Wah, terlalu dunia ini zaman sekarang ini. Begitu hebatnya dunia itu mempengaruhi manusia. Makanya tidak salah ketika Isra dan Mi'raj, ketika baginda Rasul lewat, itu ada perempuan yang cantik memanggilnya, tapi Rasul tidak menolehnya. Kata baginda Rasul kepada Jibril, siapa itu? Wahai Jibril, itu dunia yang berhias. Makanya disebut dunia ini apa? Hulwatun khadiratun, manis dan hijau. Orang kalau sudah manis hijau,
suka kada kira-kira? Pian sukalah yang manis-manis Pak. Hah? Kopi manis, teh manis. Yang manis sudah manis hijau pulang. Sudah manis hijau 17 tahun pulang. Sip kada? Sip. Sip bujur itu pian itu. Kenapa? Habis dapat itu pian bolak-balik UGD. Tapi memang kayak itulah gambaran dunia. Manis, hijau, itu dunia itu. Sehingga banyak orang yang mencari dunia ketimbang mencari akhirat. Sedikit orang yang mencari akhirat itu, sholat subuh itu 2 saf aja, 3 saf aja. Apakah orang di sini cuma 2 saf, 3 saf? Ada besap-sap di sini. Tapi kemana bubuhannya? Ya jangan tanya sama penceramah. Tahu nih bubuhannya kemana? Hampir semuaan masjid kayak gitu juga. Pokoknya yang sholat subuh itu aja orangnya. Dan yang dengar ceramah itu juga orangnya. Nih ibu-ibu nih kan, ibu-ibu yang sebagian juga dengarkan ceramah saya di tempat lain. Ini kan itu sama juga ini. Itu sambutan itu kesininya, itu lambung itu berangkat ke sini. Saya tahu muha-muha bubuhannya itu, muha-muha memang kebiasaan di majelis. Itu bapak itu dilanggar dekat Aston tuhnya malam Senin muncul pulang di sini kan. Nah itu sudah memang itu aja orangnya di Samarinda ini. Sampai malaikat aja bingung, ini aja kah orangnya di Samarinda? Kejar malaikat. Pian nih berangkat nih ganti casing aja, ganti baju aja pian ini, tapi orangnya itu juga. Nah ini ketemu lagi di Masjid Pelita, ini juga orangnya kan. Pindah-pindah aja pian ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain dari Anas, beliau berkata, innakum la ta'maluna a'malan. Sesungguhnya kalian akan melakukan satu perbuatan, satu amal. Hiya adaqqu fi a'yunikum. Amalan itu di dalam mata dan pandangan kalian dia lebih halus minasy'ari, daripada sehelai rambut. In kunna na'udduha, padahal di zaman kami ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas, kami menilainya minal mubiqat, bahwa perbuatan yang kalian anggap itu lebih halus daripada sehelai rambut, kami anggap di zaman kami, di zaman baginda Rasulullah, itu adalah sesuatu yang membinasakan. Itu di zaman baginda Rasul, dosa halus itu dianggap besar. Zaman sekarang dosa besar itu dianggap halus. Orang goncengan bini-bini, laki-laki itu membonceng bini orang, biasa aja. Pak Ustadz, tetanggaku itu saben harinya membonceng bini orang. Kenapa? Gojeknya Pak Ustadz. Oh iya, lain lagi. Gojek lain lagi itu. Ya. Jadi di zaman baginda Rasul, dosa itu para sahabat menganggap dosa yang kecil, lebih kecil daripada sehelai rambut, itu dianggap sesuatu yang membinasakan. Tapi di zaman sekarang dosa besar itu dianggap biasa-biasa aja. Orang berzina biasa aja, nikahkan ulang. Berzina, padahal mamaknya tahu sudah bonceng sana bonceng sini. Mestinya sebelum berzina itu dinikahkan duluan. Nikah ada, nunggu kena. Nunggu apa? Nunggu kena wisuda. Tapi bubuhannya berdua itu kalau ingin, kadang nunggu-nunggu bubuhannya berdua itu, hantam bubuhannya berdua itu. Pak Ustadz, anakku itu bisa aja menjaga dirinya. Ah, yang ini pembualan.
Kenapa pembualan? Nih sekelas Ustadz Bahtian Muhammad Yunus bila gonceng bini di belakangnya bini orang. Tapi bukan bini dari suami orang, masih kosong bini itu, belum punya suaminya, benapsu juga. Kada percaya saya bubuhannya berdua itu, bubuhnya berdua kada benapsu, memang malaikat bubuhannya berdua itu. Ukurannya Ustadz Bahtian Muhammad Yunus saja. Saya kalau gonceng bini-bini masih prai, bukan dari bini suami orang, bini lain bukan bini seorang kan, nafsu juga, masih normal itu. Jadi kalau ada orang berdua itu gonceng aman aja Pak Ustadz, berarti abnormal anak bian berdua itu. Karena mungkin namanya laki-laki bini-bini itu tarik menarik, positif negatif kayak apa. Lalu dipadahi aman aja, bubuhan ikam, hati-hatilah bubuhan ikam. Ujar iblis, terserah aja mama situ, pesan aja hati-hati. Tapi bubuhannya mampir juga entah kemana situ. Mana ada orang kada benapsu itu, malaikat benar ya kada benapsu itu. Kalau manusia itu kada mungkin kada benapsu itu. Ini goncengan pulang laki-laki kedua, laki-laki perempuan kebelik papan pulang goncengnya itu. Lalu dipadahi kada benapsu. Memang adakah laki-laki kada benapsu, Pak? Ada Pak Ustadz, anakku Pak Ustadz. Oh iya nenek. Bila laki-laki perempuan itu sudah bergoncengan, kawinkan. Jangan kawinkan, nikahkan. Kawinkan salah juga. Nikahkan. Nanti Pak Ustadz dia belum wisuda, nanti aja sama-sama. Didorong mereka untuk berwisuda. Yang penting mereka sudah menikah, sudah halal. Terserah aja ikam berdua itu. Mau ke balik papan kah? Mau ke atas papan kah? Ke bawah papan kah? Terserah aja bukan ikam situ. Tapi sudah halal. Sebab kalau terjadi perbuatan zina, bapak lawan maknya bertanggung jawab dan menanggung dosa yang dikerjakan oleh anaknya tersebut. Jadi jangan dianggap dosa besar itu adalah dosa yang kecil. Zaman sekarang orang pingin duit, pesugihan, datang ke Gunung Kawi. Akhirnya apa? Jadi anaknya tumbal, meninggal satu persatu. Bujur aja sugih, tapi buat apa sugih? Anak kita di perjanjian tumbalnya apa? Anaknya. Buat apa kita sugih kalau anak kita menderita? Lebih baik kita biasa-biasa saja, tapi anak kita bahagia. Lebih baik lagi kita sukses, anak kita semua bahagia. Sugih, banyak duit, dermawan pulang, anaknya sukses semuanya. Sorga dunia itu, sorga dunia dan sorga akhirat. Sugih, pelit, sampai semut gin kada ada yang mau di rumahnya itu. Apa ujar semut? Aku malas di rumahnya orang itu, pelit. Gula sebiji aja jatuh diambilnya lagi. Saking belitnya itu, gula sebiji aja halus aja diambilnya lagi. Ujar semut, ngapain aku ditinggal di rumah orang pelit itu? Kurus aku di situ. Pindahnya itu. Jadi di dalam hidup ini, innakum la ta'maluna a'malan, sungguh kalian akan melakukan satu amal, hiya adaqu fi a'yunikum minasy-sya'r, menurut kalian itu lebih halus daripada sehelai rambut. In kunna, padahal kami lana'udduha, menilainya ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal mubiqat, itu termasuk daripada sesuatu yang membinasakan kami. Jadi kadang-kadang yang membinasakan kita itu bukan dosa besar, dosa kecil yang kita remehkan. Tapi dosa besar kalau disertai dengan taubat, Allah terima taubatnya. Bahkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan ada seseorang yang sudah membunuh 99 orang. 99 orang dibunuhnya. Lalu dia cari orang yang paling alim di atas permukaan bumi. Lalu ketemulah dengan seorang rahib. Apa dia tanya? Apakah aku diampunkan dosaku? Marah rahib tersebut.
pergi engkau dari hadapanku, ada kemungkinan engkau diampunkan. 99 orang sudah dibunuhnya. Pergi dari hadapanku. Marah dia karena dibilang begitu, dibunuhnya rahib itu. Jadi genap 100 orang. Habis itu dicari lagi orang yang paling alim di atas permukaan bumi. Gak putus asa ini hamba. Ketemulah dengan seorang yang paling alim. Lalu dia bertanya, apakah dosaku akan diampunkan oleh Allah? Apa kata orang alim? Sebesar apapun dosamu, walaupun seluas langit dan bumi, bila engkau datang kepada Allah dengan sepenuh hatimu bertobat, maka Allah tetap akan mengampunkan dosamu. Cuma kata orang soleh, keluarlah dari kampungmu itu, sebab di kampungmu itu isinya adalah orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat. Berangkatlah kamu ke kampung yang ditunjuknya, sebab di kampung itu orangnya adalah orang-orang yang berbuat soleh. Ternyata tempat itu sangat mempengaruhi kelakuan, akhlak, sikap kita, ibadah kita di dalam hidup. Makanya pian itu kalau ada satu tempat dijual murah, pian lihat-lihat juga lingkungannya, jangan sembarangannya. Aku nih aman aja Pak Ustadz, biar aku Pak Ustadz. Iya nih sudah tahu lingkungannya kayak itu, masih juga anak ditaruh di situ, rusak anak kita. Jadi kata orang tersebut, pindah engkau. Habis itu dia mulai berjalan untuk melakukan taubatnya. Dia berangkat dari kampungnya, dia pindah ke kampung yang ditunjuk oleh orang alim tersebut. Cuma belum sampai di tengah jalan meninggal. Meninggal dia, belum sampai. Datang malaikat azab, kata malaikat azab, ini hamba belum melakukan taubat dan belum sampai ke tempat yang dituju, maka ini menjadi bagianku. Datang pulang malaikat rahmat, kata malaikat rahmat, tidak, ini menjadi bagianku, sebab dia sudah ada niat untuk bertaubat, walaupun dia belum melakukan bertaubat, walaupun dia masih di tengah jalan, belum sampai ke tempat yang dituju. Ini bagianku. Bertengkar tuh malaikat berdua. Kata malaikat azab, bagianku. Kata malaikat rahmat, bagianku. Datang malaikat yang ketiga. Apa kata malaikat yang ketiga? Bubuhan nikam ke dosa berkelahi. Berarti malaikat tuh orang Banjar kah Ustaz? Bukan. Bukan orang Banjar. Cuma kita berceramah bahasa Banjar aja, itu aja. Jadi bukan malaikat ini bagianku. Kenapa bubuhan nikam berkelahi berdua? Bukankah itu bahasanya malaikat? Mana ada malaikat Banjar itu. Jadi kata malaikat yang ketiga, bubuhan nikam gak ada usah berkelahi, ukurlah jarak antara dia berangkat menuju tempat meninggal, tempat dia meninggal sampai ke tempat dituju. Diukur, begitu diukur ternyata jarak dari tempat dia meninggal menuju ke tempat dia dituju itu lebih dekat 1 jengkal. Karena Allah mendekatkan jarak daripada orang tersebut. Bumi itu didekatkan oleh Allah. Kenapa? Bagi Allah ketika dia sudah bertaubat dan betul berniat betul-betul hendak bertaubat, walaupun dia belum melakukan taubatnya, maka Allah tetap menerimanya. Karena apa? Innamal a'malu binniyat. Amal itu sangat tergantung kepada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bagi seseorang itu apa yang dia niatkan. Belum pun dia lakukan, tapi niat yang kuat, himmah yang besar di dalam hatinya untuk melakukan, maka Allah sudah menerimanya. Begitu kasih sayang Allah di dalam kehidupan. Tidak ada satupun makhluk yang sanggup menandingi kasih sayang Allah kepada hambanya. Rasul itu sangat sayang kepada umatnya, diberi gelar Ar-Rahim, tapi tidak akan pernah menandingi kasih sayang Allah kepada hambanya. Orang tua sangat sayang kepada anaknya. Bahkan kadang-kadang ada orang tua berkata, wahai Allah, aku tidak sanggup melihat anakku sakit, timpakan saja penyakit itu kepada diriku, berikan anakku kesehatan. Sanggup dia menggantikan posisi sakit daripada anaknya, tapi tidak sanggup mengalahkan kasih sayang Tuhan di dalam hidupnya. Belum sampai di tempat tuju, diterimanya sudah oleh Allah. Setelah diukur lebih dekat kepada tempat dituju, maka menjadi milik malaikat rahmat, dimasukkan hamba itu ke dalam sorga. Itu sudah 100 orang membunuh. Nah kita belum pernah membunuh 1 orang pun, tidak bisa masuk sorga, kalah dengan yang sudah membunuh.
Kenapa sebabnya? Dia sungguh-sungguh ingin kembali kepada jalan Tuhan, sungguh-sungguh ingin bertaubat kepada Allah. Maka di dalam hidup ketika kita berbuat dosa sekecil apapun, ingatlah kita senantiasa kepada Allah, bertaubatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini saja ceramah kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Masih ada sisa 4 menit. Ada pertanyaan sebiji aja atau setengah biji aja? Ada pertanyaan? Kalau melihat dari wajah-wajah pian ini, wajah-wajah memang tidak ada pertanyaan ini. Sudah jelas. Baik, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, ya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini punya manfaat di dalam kehidupan kita. Intinya, jangan pernah meremehkan dosa-dosa kecil, sebab boleh jadi dosa kecil itu penyebab dosa besar. Yang kedua, boleh jadi dosa kecil itulah penyebab murka Allah datang kepada diri kita. Kadang-kadang tidak dengan dosa besar, tapi kadang-kadang dengan dosa kecil. Kalau begitu, dosa besarkah, dosa kecilkah, tetap namanya dosa, tetap berdosa. Kayak apa caranya? Kalau kita berdosa, satu, ingat lawan Allah. Yang kedua, beristighfarlah kepada Allah. Yang ketiga, kalau itu dosa besar, bertaubatlah kepada Allah. Dan yang keempat, bila itu sudah berbuat dosa, ikutilah perbuatan dosa itu dengan perbuatan baik. Mudah-mudahan perbuatan baik itu menutupi perbuatan buruk. Kalau kita berbuat dosa satu, idealnya buatlah baik satu. Sebab kalau kita berbuat dosa satu, kita dapat 1 dosa. Tapi kalau berbuat baik satu, dapat 10 kebaikan. Sebab 1 kebaikan, faman jaa bil hasanati falau bi asyri amsalihha. Siapa yang datang dengan 1 kebaikan, maka Allah membalas dengan 10 kebaikan yang semisal dengannya. Jadi artinya Pak, kalau kita berbuat dosa 1, buat baik 1, maka 1 masih ada untung 9. Tapi yang lebih bagus jangan 1, 2, 3, 4, 5. Bila hari ini kita berdosa, maka kita lakukanlah amal baik untuk menutupi perbuatan dosa. Ini namanya kalau di dalam sikap orang yang bertakwa, mu'aqabah, menghukum diri kita, menghukum diri kita sebelum dihukum oleh Allah. Kayak apa cara menghukum? Bila hari ini kita tidak baca Al-Quran, besok bacalah lebih banyak daripada biasanya. Bila hari ini kita berbuat buruk, misalkan pian ngomel lawan suami, masakan pada suami dengan masakan yang nyaman. Kayak apa kalau saban hari kami marah Pak Ustaz? Saban hari pian masak. Ya bujur juga, kamu gak ada dikasih duit, apa yang belum masak? Ya. Jadi kayak itu. Jadi buat senang suami, amun kada ada duitnya, berarti kada kau dimasak. Kalau begitu bagaimana? Senyum pian lebarkan. Biasanya cemberut nih senyum, tumben kata suamiku. Datang suaminya langsung cium tangan. Rasakan. Begitu caranya. Jadi mu'aqabah itu artinya menghukum, mengikop diri kita bila kita bersalah. Nah itu penting itu. Kenapa? Sebab orang itu celaka, itu 4 hal penyebab orang celaka 4. Yang pertama, nisyanud dunubil madhiyah wa hiya indallahi mahfudatun. Dia lupakan dosanya di masa silam, padahal dosa itu tersimpan di sisi Allah. Yang kedua, zikrul hasanatil madhiyah wa lam yadri aqbilat amruddan. Dia sebut-sebut terus kebaikannya di masa silam, padahal dia tidak tahu kebaikan itu diterima atau ditolak. Yang ketiga, an-nadru ila man fawqahu fid dunya, melihat orang yang di atas dalam urusan dunia. Dan yang keempat, wa nadru ila man dunahu fid din, melihat orang di bawah dalam urusan agama. Aku nih Pak Ustadz lumayan bagus aku Pak Ustadz. Kenapa? Aku sholat 1 hari 1 malam 3 kali aja. Tetanggaku sekali aja Pak Ustadz. Kapan baiknya pian? Jangan lihat tetangga yang sholat sekali, pian lihat tetangga yang saban malam tahajudnya tidak pernah lepas, 5 kali tidak pernah putus, duhanya tidak pernah hilang. Itu yang pian lihat. Kalau urusan agama lihat yang di atas,
urusan dunia lihat di bawah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بالله التوفيق والهداية ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.